Di hari ini, di mata kuliah kita, Gerakan Sosial, kita akan membahas topik yang ke-11 tentang bagaimana gerakan sosial itu menggunakan media. Nah, jadi topik kita adalah bagaimana tentang gerakan sosial dan media ya. Nah, ini saya kira salah satu isu penting dalam gerakan sosial, apalagi di masa sekarang ini, di masa kita memasuki teknologi, kemajuan teknologi informasi yang luar biasa. Salah satunya dengan kemunculan media baru yang disebut media baru, yaitu dalam bentuk media-media yang berbasiskan kepada internet, baik berwujud misalnya website, media sosial, dan sebagainya. Nah, dalam konteks kemajuan teknologi media inilah gerakan sosial juga hadir. Mereka banyak memanfaatkan gerakan sosial untuk kepentingan mereka. Dan mereka menjadikan media itu sebagai sumber daya yang penting dalam untuk kepentingan gerakan mereka. Nah, tentu saja setiap gerakan sosial punya tujuan. Nah, tentu mereka ingin tujuan itu tercapai. Nah, untuk mencapainya mereka memerlukan sebuah media, sebuah medium ya. Nah, salah satu medium penting dalam gerakan mereka adalah biasanya media massa. Nah, nah, dulu mungkin menggunakan cara yang lama, misalnya medianya misalnya koran, pamflet gitu kan dulu yang dicetak, atau paling TV yang paling keren dan sebagainya. Tapi sekarang ketika muncul teknologi berbasis internet yang luar biasa, mereka sudah tidak lagi menggunakan media-media lama seperti itu. Media lama itu seperti media cetak, media TV, elektronik, dan sebagainya. Mereka beralih kepada media digital. Nah, gerakan-gerakan sosial ini juga mengikuti perkembangan zaman karena mereka memang sangat memerlukan media-media modern ini, untuk kepentingan kemajuan kepentingan gerakan mereka supaya apa yang mereka perjuangkan itu tercapai. Nah, untuk memahami topik ini, saya akan fokus bahasan saya kepada satu gerakan sosial keagamaan yang tumbuh di Indonesia, ya, yaitu gerakan Salafisme, ya. Nah itu. Nah, supaya Anda bisa memahami topik ini, saya akan berbagi screen kepada Anda supaya Anda bisa mengikutinya dengan baik, ya. Nah, topik ke-11 di mata kuliah kita, gerakan sosial dan media baru. Saya akan fokus bahasannya kepada sebuah kasus gerakan sosial keagamaan yang disebut dengan gerakan Salafi atau Salafisme dan internet. Ya. Bagaimana sebenarnya fakta yang ada tentang gerakan sosial dan media? Nah, ini sebenarnya ya, bahwa media dan gerakan sosial itu tidak bisa dipisahkan semenjak gerakan sosial itu ada. Ya, baik kalau kita merujuk kepada gerakan sosial lama misalnya yang kita pelajari, sejak kelahiran gerakan sosial, mereka tidak terlepas dari namanya media. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, ketika zamannya masih zaman media lama, misalnya bentuknya pamflet, koran, mereka juga menggunakan medianya seperti itu. Mereka menggunakan media lama dalam perjuangan gerakan sosial mereka. Nah, ketika perubahan zaman terjadi, di mana media lama tertinggalkan, mereka juga muncul dengan menggunakan media baru, maka juga gerakan sosial menggunakan media baru. Nah, media menjadi bagian dengan demikian menjadi bagian penting bagi gerakan sosial karena dianggap menjadi sebagai resource. Di situ sumber daya yang sangat penting bagi gerakan sosial. Dan upaya mereka mencapai tujuan mereka, baik apalagi di masa kini di mana masyarakat sudah memasuki masa masyarakat informasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana gerakan sosial menggunakan media, khususnya media baru berupa internet untuk mencapai tujuan mereka. Nah, ini saya kira
pertanyaannya saya bawa ke konteks sekarang, ketika zaman sudah berubah, teknologi digital mendominasi kehidupan kita sekarang, maka gerakan sosial pun melakukan adaptasi terhadap perubahan ini. Maka pertanyaan kita adalah bagaimana gerakan-gerakan sosial itu menggunakan media baru itu yang berbasis internet untuk mencapai tujuan mereka, ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, menjelaskan topik ini, saya akan merujuk kepada tulisan saya, hasil penelitian saya, ini lama sebenarnya, 2013, yang diterbitkan di Jurnal Komunikasi Indonesia, di mana saya membahas tentang melakukan penelitian tentang gerakan salafisme di Indonesia dan bagaimana penggunaan mereka terhadap media baru, yaitu internet. Ya, nah ini bisa menjadi gambaran bagaimana gerakan sosial menggunakan media baru. Ya, Anda bisa mencari sumber lain untuk menambah wawasan Anda. Ya, nah, saya ingin mulai dengan gerakan salafi atau salafisme. Nah, apa sih gerakan salafi itu? Nah, kan, lainnya begitu. Gerakan salafi atau salafisme itu berasal disebut salafi atau salafiyah karena memang mereka menganggap salaf itu sangat penting dalam paham mereka. Apa itu salaf? Salaf itu secara harfiah, secara bahasa itu berarti nenek moyang, pendahulu. Orang yang sudah mendahului kita disebut salaf. Nah, siapa yang orang yang sudah mendahului kita? Orang yang sudah meninggal. Nah, orang-orang dalam konteks kita misalnya bapak Anda, ibu Anda, nenek Anda, kakek Anda, buyut Anda, eh, bau Anda, dan sebagainya sampai ke atas, itu sebenarnya salaf. Orang-orang terdahulu sebelum kita. Ya, itu secara harfiah ya. Tetapi bagi gerakan salafi atau pendukung gerakan salafiyah, salaf punya makna lebih dari itu. Nah, mereka yang dimaksud oleh mereka salaf adalah orang-orang terdahulu juga, tapi terdahulu dalam konteks keislaman, yaitu orang-orang atau generasi yang hidup di masa awal Islam. Nah, kalau kita lihat kan gerakan masa Islam itu, awal-awal Islam itu ada masa Nabi, ya, kemudian masa sahabat, masa tabi'in, tabi'in. Nah, dalam pandangan mereka yang disebut dengan salaf adalah 3 generasi setelah Nabi, yaitu sahabat, tabi'in itu adalah pengikut para sahabat, tabi'in, pengikut para tabi'in. Nah, inilah 3 generasi yang dianggap sebagai salaf oleh gerakan salafi. Karena mereka menganggap salaf itu sangat penting dalam paham gerakan mereka, maka gerakannya disebut salafiyah karena menganggap penting salaf. Oke? Seperti itu. Memang ini suka bingung dengan nama-nama salafiyah pesantren-pesantren yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama ya. Tapi dalam konteks ini adalah gerakan-gerakan salafi yang justru berasal dari luar negeri. Disebut transnational movement, gerakan transnasional karena memang berasal dari Timur Tengah, khususnya dari Saudi ya. Dengan demikian apa itu salafi? Salafiyah. Nah, dalam bahasa Arab itu salafiyah, dalam bahasa Indonesia salafism. Dalam bahasa Indonesia kita gerakan salafi atau paham salafi. Apa itu gerakan salafi? Yaitu ideologi yang percaya bahwa 3 generasi setelah Nabi itu, yaitu sahabat, tabi'in, sebagai generasi yang terbaik. Dengan demikian harus diikuti dengan ketat oleh orang Muslim untuk sekarang dan mendatang. Jadi salaf itu, dalam pandangan gerakan salafi, yaitu generasi salaf itu, sahabat tabi'in dan tabi'in, adalah model yang terbaik dalam memahami Islam dan melaksanakan Islam. Jadi kita, dalam pandangan mereka harus melaksanakan apa yang mereka contohkan. Memahami Islam, melaksanakan Islam, kita harus ikutin persis seperti yang mereka lakukan di sekarang dan untuk nanti. Jadi mereka ingin menerapkan model di masa lama, masa lalu, untuk dalam hal berislam itu di masa kini dan masa mendatang. Nah, mengapa begitu? Karena mereka percaya apa yang dilakukan oleh salaf itu dalam upaya memahami Islam dan melakukan Islam di masa lalu itu sebagai Islam yang otentik, Islam yang asli. Nah, jadi mereka percaya paham salaf itu atau praktek-praktek salaf itu sebagai praktek Islam yang murni, yang otentik, yang asli. Itu mereka harus yakin, harus mengikutinya. Nah, implikasinya dalam pandangan gerakan salaf, dalam paham salafisme adalah
Kalau Anda tidak mengikuti salaf, Anda tidak melaksanakan Islam yang otentik. Kalau kita melaksanakan Islam yang otentik, menurut mereka, Islam salaf, maka kita sedang melaksanakan Islam yang otentik. Terlepas bahwa itu diajarkan di masa lalu. Salafisme ini adalah gerakan, bukan gerakan lokal, gerakan transnasional, artinya berasal dari luar asing, di luar negeri, dan menyebar ke banyak negara. Nah, nah, dengan membawa nama label salafisme atau salafiyah, padahal sebenarnya mereka adalah berbasis kepada gerakan Wahabi yang dipaham yang dari Arab Saudi itu, ya. Pencetus utama salafisme adalah berbasis kepada pemahaman keislaman aliran Wahabiyah yang tumbuh di Arab Saudi. Ya. Anda silakan baca sendiri bagaimana apa itu gerakan Wahabisme dan hubungannya dengan keluarga kerajaan Saudi. Ya. Nah, bagaimana di Indonesia gerakan Salafi ini? Nah, sejauh yang dalam leader yang saya berikan kepada Anda, gerakan Salafisme di Indonesia itu mulai tumbuh sejak 1980. Nah, yang menarik adalah awalnya pertemuan itu di kampus, di perguruan tinggi. Bukan di perguruan tinggi Islam seperti kampus kita, UIN, IAIN, tapi perguruan tinggi Islam, negeri, seperti di UGM, di UI, di UTB, di ITB, dan sebagainya. Mereka tumbuh di kampus-kampus umum. Nah, kenapa nanti Anda akan bertanya mengapa tumbuh di sana? Nanti sudah saya jelaskan tadi kalau tidak salah. Nah, siapa yang membawa gerakan Salafi ke Indonesia adalah para alumni Timur Tengah. Khususnya mereka yang belajar baik di perguruan tinggi atau yang kalau disebut pesantren atau yayasan-yayasan yang mengajar Islam di Arab Saudi dan di Yaman. Nah, mereka mereka pergi tahun 70-an ke Timur Tengah, khususnya ke Saudi dan Yaman dengan beasiswa melalui beasiswa pemerintah Saudi, misalnya melalui Lipia, ya, atau yayasan-yayasan tertentu yang membiayai kehidupan mereka di Saudi dan di Yaman. Ya. Mereka bisa saja mereka sekolah resmi, kampus resmi, atau juga tidak. Misalnya mereka ada yang pulangnya bawa gelar LC atau master, bahkan ada yang doktor. Tapi atau juga tidak, mereka belajar di sekolah-sekolah informal, kalau kita sebut pesantren ya. Gitu. Ya. Mereka pulang ke Indonesia menyebarkan kembali paham-paham yang mereka pahami itu, yang benderanya adalah salafisme. Nah, ketika ke Indonesia, dalam penyebarannya di Indonesia, selain melalui para alumni tadi, ya, juga mereka menyebarkannya melalui penggunaan pendirian yayasan-yayasan salafi. Banyak tuh ya. Saya kira Anda bisa baca tulisan saya beberapa contoh gerakan yayasan-yayasan salafi. Menyebar di Jakarta, di Jabar juga banyak ya. Kalau di Jabar mungkin fokusnya banyak di Bogor dan di Tasiknya itu banyak tuh. Di Cirebon juga ada. Nah, juga melalui penyebarannya gerakan Salafi Indonesia melalui pesantren-pesantren. Nah, banyak tuh di Bogor juga ada, di Tasik juga. Karena mereka ini kalau kita yayasan-yayasan Salafi itu otomatis mereka juga punya lembaga pendidikannya, yayasannya ANU misalnya, tapi juga mereka punya pesantren di situ. Nah, biasanya yang berdatang pesantren memang orang-orang yang seide dengan mereka. Bisa misalnya yang saya pernah yang di Solo itu, tidak akan saya sebutkan namanya, itu sangat besar pesantrennya, yang datang adalah dari berbagai wilayah di Indonesia ya, tapi mereka mendapatkan dana, umumnya yayasan-yayasan ini atau pesantren ini mendapatkan sumbangan dana dari negara-negara Timur Tengah, khususnya Saudi dan Kuwait. Oke. Ya. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada bagaimana gerakan Salafi ini dan hubungannya dengan media. Nah, meskipun secara ideologi gerakan Salafi itu adalah konservatif, ya, seperti romantisisme ke masa lalu, ya, menjadikan masa lalu sebagai model untuk beragama di masa sekarang dan masa mendatang, mereka dalam hal teknologi mereka modern. Nah, ada semacam kontradiksi, gitu kan. Nah, buktinya apa? Mereka mengadopsi media-media baru yang berbasis internet untuk kepentingan gerakan mereka. Ini bisa kita lihat dengan kemunculan mereka yang luar biasa di dunia internet. Kita akan dapati banyak website yang berbasis paham Salafi ini, mereka bikin blogs, dan juga masuk ke media sosial. Oke. Nah, bagaimana model penggunaan internet oleh gerakan Salafi ini yang menjadi fokus saya? Nah, dalam penelitian saya mengenai gerakan Salafi dan pengguna internet, saya mendapati
beberapa model-model penggunaan internet oleh gerakan Salafi. Ya. Pertama, gerakan Salafi di Indonesia itu menggunakan internet sebagai alat ideologis. Nah, pertama ya. Pertama adalah mereka menggunakan internet itu sebagai sebuah alat ideologis. Maksudnya apa? Mereka menjadikan internet itu bukan sekedar untuk menyebarkan informasi dan sebagainya, tapi juga ada kepentingan ideologis, yaitu promosi ideologi Salafi mereka. Jadi, karena bersifat ideologis, maka mereka sangat militan dalam menggunakan internet, ya. Mereka menganggap internet sangat penting, bukan sekedar tambahan, bahkan menjadi sarana penting dalam penyebaran paham mereka. Karena mereka anggap ini alatnya adalah media yang ideologis. Nah, akibatnya itu mereka sangat serius menggunakan internet untuk kepentingan mereka. Di samping memang mereka para anggota-anggotanya adalah karena banyak yang ahli di bidang teknologi informasi. Karena tadi saya sebut tadi, karena mereka tumbuh di perguruan tinggi umum, maka pengikutnya banyak orang yang ahli di bidang teknologi, ya, maka mereka mudah ketika ingin menyebarkan paham mereka. Nah, berbeda misalnya dengan organisasi lain yang sudah ada, misalnya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Baru sekarang nih, kalau dulu mulai tahun 90-an, awal internet ada 2000, mereka belum menganggap internet itu penting. Tapi gerakan Salafi ini ketika dari semenjak awal kemunculan internet tahun 2000-an, itu mereka sudah menganggap ini adalah media yang sangat penting untuk kepentingan mereka. Karena sejak awal mereka tumbuh, kehadiran mereka banyak terlihat di dunia internet dalam bentuk website, blog, dan sekarang media sosial. Nah, orang-orang organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah baru belakangan aja mereka serius menangani media sosial atau internet secara umum ya. Padahal mereka sudah dulu nih gerakan Salafi ini. Karena internet itu dianggap karena itu model yang pertama adalah model penggunaan internet sebagai alat ideologis. Nah, disinilah pentingnya mereka menganggap internet sebagai media untuk menyalurkan dan mempromosikan ideologi mereka. Ideologi Salafiyah tentunya ya. Yang seperti Anda baca ideologi yang menganggap bahwa salaf itu adalah model yang terbaik yang harus kita ikuti di masa kini dan masa mendatang. Yang tidak melakukan model salaf dianggap tidak Islami. Melalui website, melalui blog, melalui media sosial dan sebagainya, mereka rajin mengirimkan postingan, mereka mengirimkan audio, ceramah dan sebagainya. Ini adalah penggunaan internet secara ideologis. Nah, model kedua, gerakan Salaf Indonesia menggunakan internet sebagai alat polemik. Nah, kalau polemik itu kan artinya kita berbeda pandangan dan berikhtilaf dengan orang lain, pihak lain. Nah, bagi gerakan Salafi ini penting bahwa faktanya mereka menjadikan ini sebagai alat untuk mengkritik dan menyerang orang lain yang mereka anggap tidak sejalan dengan mereka. Nah, dalam konteks yang lebih keren kita sebutnya cyber war. Jadi internet dijadikan sebagai medan perang, tapi medan perangnya bukan medan perang fisik, tapi medan perang digital, disebut cyber war, perang cyber. Di mana gerakan Salafi dan pendukungnya menjadikan internet sebagai media untuk melakukan serangan dan kritikan terhadap orang-orang yang mereka anggap tidak Salafi. Nah, okay. Maka media itu sebagai medan perang bagi mereka. Apa yang mereka serang? Gerakan Salafi menggunakan internet untuk menyerang dan mengkritik mereka yang tidak mengikuti salaf dan pandangan mereka. Maka kalau Anda lihat website mereka, di situ banyak terjadi kritikan-kritikan terhadap kelompok lain. Oh, perilaku mereka tidak Salafi, mereka tidak Islami, dan sebagainya. Ya, yang mereka serang itu tentu saja orang di kelompok yang pertama adalah kelompok atau siapapun yang berada di luar kelompok mereka yang perilakunya mereka anggap tidak Islami, tidak otentik lagi, atau cara berpikirnya, cara beribadahnya dan sebagainya dianggap tidak mengikuti cara salaf atau manhajus salaf. Yang menarik adalah yang mereka serang ini di dunia maya itu bukan cuma kelompok di luar salaf, tapi juga orang-orang atau kelompok yang sebenarnya juga mengaku salaf. Jadi sini sebenarnya ada semacam internal konflik di kalangan mereka sendiri. Dalam sebagian mereka menganggap orang yang sudah mengaku salaf pun itu masih dianggap tidak salaf juga. Nah, ini kan menarik. Mereka ada kelompok yang sudah mengaku salaf tapi dianggap oleh kelompok lain itu belum salaf, belum salafi gitu. Maka mereka tidak segan-segan untuk mengkritiknya.
maka dalam prakteknya kita akan dapati ada semacam perpecahan internal dan juga konflik di antara gerakan Salafi. Saya kalau bisa menyebutkan ada 3 kelompok, ada 4 kelompok, setidaknya 3 kelompok di gerakan Salafi di Indonesia. Satu yang gerakan yang Salafinya yang Yameni, yang tidak berpolitik. Kedua, gerakan Salafi yang berpolitik, tapi ini kecil. Yang pertama itu yang paling banyak. Yang terakhir yang paling kecil, gerakan Salafi Jihadi yang menggunakan cara-cara kekerasan takfiri seperti yang dicontohkan oleh Osama bin Laden dan kawan-kawannya. Al-Qaeda ya. Model ketiga penggunaan internet oleh gerakan Salafi adalah penggunaan internet sebagai alat kontekstual. Gitu. Artinya mereka menggunakan internet untuk merespon isu-isu kontemporer, isu-isu kontekstual. Nah, mereka mungkin orang-orang yang berpikir ideologisnya lama, konservatif, tapi mereka tidak abai terhadap perkembangan kontemporer. Nah, karena itu mereka malah memberikan respon terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Nah, karena itu mereka menggunakan internet sebagai upaya, sebagai media untuk merespon apa yang terjadi di dunia ini, baik di tingkat global, internasional, atau di tingkat nasional negara kita. Maka misalnya kaum Salafi di Indonesia memberikan respon terhadap apa yang terjadi dalam negeri ketika ada bencana misalnya. Dulu ini kan ditulis lamanya misalnya ketika terjadi bencana alam, mereka segera akan memposting apa itu bencana alam itu terjadi, misalnya seperti tsunami di Aceh terjadi itu kenapa sih? Yang menarik adalah mereka berpandangan bahwa tsunami Aceh terjadi karena memang orang Acehnya banyak dosa. Gitu ya. Jadi bukan lagi, jadi mereka menjelaskan bahwa bencana itu bukan sekadar bencana, tapi bukan musibah, tapi juga ada karena sebab kita berdosa katanya begitu. Padahal Aceh dianggap yang paling Islami ya di kita, yang mengaku satu-satunya wilayah provinsi yang menerapkan syariat Islam ya, ingin negara provinsi yang paling Islami. Selain itu mereka juga merespon isu-isu yang dari luar negeri ya, isu-isu internasional, terutama isu-isu di negara-negara Muslim lainnya, khususnya di Palestina, di Timur Tengah dan sebagainya. Konflik Israel-Palestina itu salah satu isu internasional yang sering mereka komentari, ya, begitu kan? Ada menarik, salah satu hal yang menarik ketika mereka mengomentari mengapa Palestina selalu masih dijajah oleh Israel sampai sekarang, ya, tidak bisa merdeka. Mereka berpendapat begini, karena mereka tidak melaksanakan Islam dengan otentik. Gitu. Mengapa orang Palestina belum juga keluar dari Israel? Adalah dari dominasi Israel karena mereka dianggap tidak melaksanakan Islam dengan otentik. Jadi mereka itu ukurannya itu. Anda berislam otentik atau tidak, dengan mengikuti salaf atau tidak. Gitu. Atau kejadian orang-orang Barat yang ada di Timur Tengah, misalnya ekspansi Amerika di Timur Tengah, termasuk ekspansi Amerika di apa kemarin itu di Irak ya, itu menjadi komentar mereka. Atau kehadiran tentara Amerika di Arab Saudi, termasuk hal yang mereka komentari. Atau dukungan Amerika terhadap Yahudi, terhadap Saudi ya. Yang terakhir, model penggunaan internet oleh gerakan Salafi adalah model yang bersifat strategis. Jadi mereka menganggap bahwa internet itu sebagai media yang sangat strategis. Strategis untuk membangun jaringan. Nah, jaringan baik itu jaringan lokal atau global. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa gerakan Salafi adalah gerakan yang tanda petik minoritas kalau dibanding mayoritas Indonesia. Mereka minoritas kalau dibanding penganut ajaran agama Islam lainnya yang lainnya ya. Karena mereka minoritas, mereka perlu membangun solidaritas di antara mereka. Ya. Nah, kalau Anda merasa kecil, Anda harus kuat secara internal Anda, tidak boleh berpecah. Karena itu salah satu upaya membangun ikatan yang kuat di antara mereka harus mempertahankan jaringan, membangun solidaritas di antara mereka. Karena itu internet dijadikan sebagai sebuah media untuk membangun solidaritas di antara mereka. Bentuknya misalnya melalui link, mereka membangun link. Kan kalau di internet di website itu bisa ada link. Ya, kita kan ketahuan linknya mereka tuh kemana, gitu kan. Oh linknya ke misalnya ada website isinya linksnya dari kelompok Salafi yang ada di Jakarta. Maka di linknya di website akan ada terdapat link yang akan terdapat linknya ke website Salafi yang ada di Bandung, yang ada di Cirebon, di Tasik, ke Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa mereka sedang membangun solidaritas antara mereka melalui link di website. Nah,
Yang menarik, pembangunan upaya mereka membangun solidaritas ini bukan cuma di dalam negeri, tapi juga dengan sesama penganut Salafi di luar negeri. Ya, kan banyak. Karena ini gerakan Salafi itu bersifat transnasional, maka pengikutnya bukan ada di berbagai banyak negara. Di Inggris banyak, di Australia juga ada. Nah, karena itu mereka di Indonesia membangun link dengan kelompok-kelompok Salafi di luar negeri itu. Ya, nah, begitu juga link mereka kepada pemerintah, kepada link resmi, khususnya yang ada di Arab Saudi ya. Maka Anda akan dapati misalnya link terhadap apa itu lembaga-lembaga formal di Arab Saudi yang bisa menyediakan dana, bisa menyediakan misalnya Quran gratis dan sebagainya, termasuk juga link kepada para tokoh Wahabi global, Salafi global, misalnya Utsaimin yang ada di Arab Saudi, Ibnu Bas dan sebagainya. Mereka merujuk ada link terhadap website para tokoh besar Salafi dunia itu. Selanjutnya, penggunaan strategis internet itu bukan cuma untuk membangun solidaritas, tapi juga untuk membangun kerjasama bisnis. Nah, ini menarik ya. Kalau Anda dapati website mereka, itu ada link di situ, link untuk jualan bisnis. Biasanya berbisnisnya herbal misalnya, atau pakaian, atau bahkan perumahan di situ. Sering ada informasi penjualan makanan, penjualan herbal, penjualan pakaian, penjualan perumahan. Ini adalah contoh-contoh yang sangat bagus bagaimana gerakan Salafi di Indonesia menggunakan internet sebagai media strategis untuk membangun jaringan bisnis mereka. Nah, mengapa mereka ingin salah satu ciri kelompok minoritas supaya mereka survive adalah mereka mesti membangun bukan cuma solidaritas tapi juga jaringan bisnis mereka supaya kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari baik itu pakaian, makanan, dan perumahan bisa terpenuhi melalui kelompok mereka sendiri. Karena mereka mungkin khawatir, ada kekhawatiran kalau berbisnis dengan orang lain di kelompok di luar mereka akan tidak yakin dengan misalnya keislamannya atau kehalalannya dan sebagainya. Mereka lebih suka dan merasa secure kalau mereka berbisnis dengan sesama mereka sendiri. Dari uraian saya tadi, saya ingin menyimpulkan beberapa hal ya. Dalam kasus gerakan Salafi di Indonesia dan internet, kita akan menyimpulkan bahwa pertama ada itu penggunaan internet oleh gerakan Salafi di Indonesia merupakan adaptasi dan rekonsiliasi dengan modernitas. Nah, tadi menjawab pertanyaan kawan Anda, apakah Salafisme itu adalah anti modernitas atau tidak? Nah, fakta ini, uraian ini menunjukkan bahwa orang Salafi, gerakan Salafi itu orang yang mampu melakukan adaptasi dan rekonsiliasi dengan modernitas. Mungkin mereka menggunakan modernitas untuk kepentingan mereka. Mereka mengadaptasi dan melakukan rekonsiliasi terhadap modernitas untuk kepentingan mereka sendiri. Mungkin ada sisi modernitas yang mereka tidak suka, tapi mereka ambil yang bagusnya, yang mereka positif bagi mereka untuk kepentingan mereka. Ini yang disebut dengan adaptasi teknologi. Ya, seperti ini. Yang kedua, upaya untuk merespon proses modernisasi dengan cara mengadopsi dan mengadaptasi internet dan teknologi modern lainnya sesuai konteks komunalnya, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Nah, di situ dari uraian tadi, bagaimana penggunaan internet oleh gerakan Salafi menunjukkan satu proses adopsi. Adopsi itu mengambil sesuatu untuk milik kita, kita pelihara, mengadopsi. Maka gerakan Salafi mengadopsi internet untuk menjadi bagian dari diri mereka sebagai sumber daya yang sangat penting. Tapi tidak hanya diambil, tidak hanya digunakan, tapi dilakukan adaptasi. Nah, adaptasi itu adalah penyesuaian internet untuk kepentingan mereka. Kalau ada sisi yang tidak bagus, mereka tidak ambil. Atau sisi yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka, mereka buang. Tapi mereka mengambil sisi-sisi dari internet itu untuk kepentingan mereka. Ini disebut dengan adaptasi. Jadi bagaimana mereka mengambil internet, menggunakan internet, tapi disesuaikan dengan kepentingan mereka. Nah, yang tadi itu tuh, ada ideologis, kontekstual, polemis, dan strategisnya. Terakhir, penggunaan internet oleh Salafis itu merupakan bukti nyata bahwa respon Salafis atas internet itu merupakan bagian dari proses interaksi antara agama dan teknologi. Nah, di mana komunitas agama terlibat dalam upaya menjadikan teknologi bagian dari budayanya sendiri. Nah, ini.
Kalau kita tarik dalam konteks yang lebih besar, penggunaan internet oleh gerakan Salafi itu merupakan proses interaksi bagaimana antar agama dan teknologi. Nah, dengan kasus ini kita melihat bahwa kelompok agama atau gerakan agama seperti Salafi mengadopsi internet, kemudian mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan mereka, dan menjadikan internet menjadi bagian dari dirinya sendiri, menjadi bagian dari budayanya sendiri, dan menganggapnya sebagai sumber daya yang sangat penting bagi kepentingan gerakan mereka. Ya. Inilah uraian tadi menunjukkan merupakan salah satu contoh, saya kira contoh bagus bagaimana gerakan sosial keagamaan khususnya itu berinteraksi dengan media, bahwa media itu sangat penting bagi gerakan sosial. Nah, banyak bisa Anda baca kembali model-model lain dari gerakan lain mengenai bagaimana gerakan sosial berinteraksi dengan media. Mudah-mudahan dengan contoh gerakan Salafi di Indonesia dan pengguna internet di Indonesia bisa memberikan gambaran kepada Anda bagaimana gerakan sosial itu tidak bisa lepas dari media. Media merupakan bagian penting dari gerakan sosial. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik ya. Silakan tanyakan pertanyaan Anda atau komentar Anda tentang topik ini nanti di sesi berikutnya ya, atau nanti di video ini ketika sudah diupload ke channel Sosiologi Explained. Terima kasih ya.